A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Dalam sayr suluk suri dan maknawi, setiap nabi alaihi salam dihubungkan dengan kaumnya adalah pembimbing dan penunjuk jalan bagi pesuluk dan pencari hakikat. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan beliau jam'iyah dan khatmiyah, maka beliau adalah pemimpin dan pembimbing mutlak, tidak terkhususkan untuk satu kaum. Sebagaimana diisyaratkan dari firman Tuhan, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia. Juga beliau ditinjau dari aspek sebagai tujuan akhir dalam sistem eksistensi, maka beliau adalah tingkatan dan urutan awal, urutan pertama, sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadis qudsi, sekiranya bukan karena kamu Muhammad, niscaya tidaklah aku ciptakan aflak, yaitu alam semesta. Laulaka lama khalaqtu aflak. Dan ditinjau dari aspek lahir, yakni badan materi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi khatam, nabi pemungkas, yakni kedatangannya sesudah nabi-nabi lain dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. La nabiyya ba'di. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh kafilah suluk dan penapak kalbu. Seluruh kalbu dan jiwa merealisasikan adab-adab syariat, tarikat dan hakikat, semuanya mesti mengikutinya. Sebab syariat, tarikat dan hakikat secara mendasar dan prinsipal adalah terkhususkan baginya. Para nabi-nabi yang lain mengambil dari miskat dirinya. Sebagaimana beliau bersabda, syariat adalah ucapan-ucapanku dan tarikat adalah keadaan-keadaanku, serta hakikat adalah makam-makamku. Dan untuk meninjau betapa sempurna dan tingginya kedudukan beliau di sisi Tuhan, bisa kita lihat lewat ketinggian tingkatan mikrajnya, yakni makam jam'ul jam'i, di mana makam ini adalah puncak tingkatan kemanusiaan yang tidak ada satupun nabi dan rasul mendapat jalan sampai pada makam tersebut. Tingkatan ini adalah akhir kenaikan manusia yang tidak ada lagi di atasnya dan di akhirnya. Tingkatan ini juga disebut makam mahmud, makam terpuji, di mana merupakan mikraj maknawi dan wusul hakiki, yang juga perjalanan makam au adna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Para anbiya yang lain hanya sampai pada makam qaba qausain, tidak mampu sampai pada makam adna. Sebab makam adna terkhusus bagi baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, manusia dalam rangka mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hakikinya, supaya tidak terjebak pada eksperimen hidup yang memerlukan waktu sangat lama serta pengorbanan kesalahan yang sangat besar, yang mana kesalahan ini hasilnya adalah kesengsaraan abadi di alam akhirat, maka sesuai akal, wahyu dan irfan, mereka mesti mengikuti jalan para nabi dan rasul Tuhan alaihimussalam yang merupakan manusia sempurna pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Tuhan demi menyampaikan manusia pada kesempurnaan dan kebahagiaan abadinya, maka sesuai hikmahnya memberikan program hidayah kepada mereka lewat perantara para nabi dan rasulnya, dan ini adalah bentuk karunia terbesar Tuhan bagi umat manusia. Sebab itu kita mesti menyadari untuk meraih puncak kesempurnaan dan kebahagiaan, jalannya adalah mengikuti jalan para nabi dan rasul Tuhan, terkhusus Nabi Khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai makam dan kedudukan tertinggi di antara semua maujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.